Selamat pagi pemirsa Radar Indonesia, kembali hadir menjumpai Anda dengan berita menarik dan teraktual dengan saya Revalinda, inilah selengkapnya. Surabaya, Direktorat Reserse Narkoba, Ditres Narkoba, Polda Jawa Timur mencatat capaian signifikan dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika selama semester pertama tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, jajaran Ditres Narkoba Polda Jatim dan Polres Jajaran berhasil mengungkap 3.157 kasus narkotika dengan total 4.061 tersangka. Hal tersebut disampaikan Direktur Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Kurniawan, dalam konferensi pers pemusnahan barang bukti hasil operasi Ditres Narkoba Polda Jatim semester pertama tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Bidumas Polda Jatim, Surabaya, Rabu, 24 Juni 2026, siang. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Pengadilan Negeri Surabaya, BNN Provinsi Jawa Timur, Bea Cukai Jawa Timur, Gerakan Anti Narkotika, Granat, Jatim, serta insan pers dari berbagai media cetak, elektronik dan online. Kegiatan konferensi pers ini merupakan wujud komitmen Polda Jawa Timur dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika demi melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Jawa Timur, ujar Kombes Pol Muhammad Kurniawan. Pengungkapan meningkat dibanding tahun lalu. Menurutnya jumlah pengungkapan pada semester pertama tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding periode yang sama tahun 2025, dari total 3.157 kasus yang berhasil diungkap dengan 4.061 tersangka. Terjadi peningkatan pengungkapan sebesar 4,54% dan peningkatan jumlah tersangka sebesar 4,91% dibanding semester pertama tahun lalu. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan selama 6 bulan pertama tahun 2026 meliputi sabu seberat 85,66 kg, ganja sebanyak 82,44 kg dan 53 batang tanaman ganja, ekstasi sebanyak 60.989 butir serta 234,99 gram dalam bentuk serbuk, kokain seberat 22 kg yang sebelumnya telah dimusnahkan, ketamin sebanyak 10 kg, obat keras berbahaya, okerbaya, sekitar 3,65 juta butir. Dalam kesempatan tersebut, Ditres Narkoba Polda Jatim juga melaksanakan pemusnahan barang bukti hasil pengungkapan 4 kasus menonjol dengan jumlah besar. Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari sabu seberat 33,346 kg, ganja seberat 39 kg. Pemusnahan dilakukan dengan disaksikan unsur kejaksaan, pengadilan, BNN, Bea Cukai, dan pihak terkait lainnya sebagai bentuk transparansi serta pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Kombes Pol Muhammad Kurniawan menjelaskan, berdasarkan jumlah barang bukti yang berhasil diamankan, diperkirakan sebanyak 2,79 juta jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Kalau dikonversikan dengan asumsi 1 gram digunakan oleh 10 orang, maka selama 1 semester ini kita telah berhasil menyelamatkan sekitar 2,79 juta jiwa. Ini tentu menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, bukan hanya Polri semata, tegasnya. Dalam sesi tanya-jawab bersama media, Kombes Kurniawan mengatakan tingginya angka pengungkapan menunjukkan bahwa Jawa Timur masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyalahgunaan narkotika yang cukup tinggi. Jawa Timur bukan daerah tertinggi, tetapi tren pengungkapan kita memang tinggi. Ini menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Jawa Timur masih cukup besar, ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian kasus melibatkan jaringan internasional yang masih terus dikembangkan penyidik. Beberapa kasus merupakan jaringan internasional. Ada yang terkait jaringan dari kawasan Eropa Timur dan sampai sekarang masih kami lakukan pendalaman, katanya. Mengenai jalur penyelundupan, Ditres Narkoba Polda Jatim menyebut jalur darat masih menjadi modus utama yang digunakan para pelaku. Pengungkapan terbesar masih berasal dari jalur darat. Salah satu kasus terakhir kami mengamankan sabu sekitar 10 kg dan ganja sekitar 40 kg dari wilayah perbatasan Palembang dengan Sumatera Utara, jelasnya. Pihaknya juga mengajak masyarakat dan media untuk turut berperan aktif memberikan informasi terkait peredaran narkotika. TPPU Bandar Narkoba mulai dibidik. Selain membongkar jaringan peredaran narkotika, Ditres Narkoba Polda Jatim juga mulai mengembangkan kasus tindak pidana pencucian uang, TPPU, terhadap para bandar. Saat ini terdapat 3 perkara TPPU yang sedang ditangani. 1 perkara telah dinyatakan lengkap, P21, sedangkan 2 perkara lainnya masih dalam tahap penyidikan dan pelacakan aset. Kami tidak akan kompromi terhadap pelaku kejahatan narkotika. Tidak hanya menangkap pelaku, tetapi juga mengejar aset hasil kejahatan mereka, tegasnya. BNN Jatim,
pecandu wajib direhabilitasi. Sementara itu, Kabid Pemberantasan dan Intelijen BNN Provinsi Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad David, menjelaskan bahwa sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pengguna dan pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Menurutnya, rehabilitasi dapat dilakukan secara rawat jalan maupun rawat inap melalui tim asesmen terpadu, TAT, yang melibatkan unsur hukum dan tenaga medis. Kalau ada pengguna yang tidak dipenjara, bukan berarti dilepas. Mereka tetap menjalani proses rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku, jelasnya. Dengan capaian tersebut, Ditres Narkoba Polda Jawa Timur menegaskan komitmennya untuk terus mempersempit ruang gerak para bandar dan jaringan narkotika, sekaligus menyelamatkan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045 yang bebas dari ancaman narkoba. Demikian Yuni, koresponden Radar Indonesia melaporkan dari Surabaya. Baiklah pemirsa, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Revalinda mewakili seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan mengucapkan terima kasih.